Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kita semua tahu ada beberapa rukun iman yang harus kita patuhi dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di video kali ini kita akan membahas dan belajar tentang 6 rukun iman, dan maknanya yang wajib dipahami oleh semua umat muslim. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, kami berharap sahabat beriman, mendukung channel kami dengan cara, like, komen, subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka juga mendapatkan pelajaran dan pengetahuan yang sangat bermanfaat ini. Rukun iman, merupakan dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang yang beriman. Rukun iman terdiri dari 6 hal. Rukun artinya dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Sementara iman, artinya yakin atau percaya. Huda Rohman, dalam bukunya yang berjudul Rukun Iman menjelaskan, rukun iman dituangkan dalam diri orang yang beriman melalui 3 tahap. Antara lain, iman diyakini dalam hati, iman diikrarkan dengan lisan, dan iman diamalkan dengan anggota badan. Iman diyakini dalam hati mengandung pengertian percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa alam semesta dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adanya siang dan malam, adanya berbagai macam makhluk baik yang nyata maupun goib. Sedangkan iman diikrarkan dengan lisan, dilakukan dengan mengucap, saya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan saya beriman kepada ketetapan baik dan buruk daripadanya. Sementara itu, iman diamalkan dengan anggota badan yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, tidak berbohong, dan lain sebagainya. Merujuk pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan bahwa rukun iman berjumlah 6. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kepada Rasulullah, Jibril bertanya, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Rasulullah bersabda yang artinya, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Berdasarkan hadits di atas, berikut rukun iman yang wajib diyakini oleh umat Islam. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut qada dan qadar. Makna rukun iman. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada atau wujud. Untuk dapat mengenalnya, kita harus mengetahui sifat-sifat yang dimilikinya. Secara keseluruhan, sifat-sifat Allah ada 3 yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais. Orang yang beriman pada sifat-sifat Allah hanya akan menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Selain itu, orang yang beriman ini juga meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan olehnya. Sehingga, hilanglah prasangka buruk pada Allah dan akan berusaha untuk tidak sombong. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat, artinya percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak pernah melihatnya. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya. Mereka termasuk makhluk gaib. Perintah iman kepada malaikat tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun, dengan yang lain, dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah, 185. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya meyakini dan mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, antara lain kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada kitab Al-Quran, selain meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati, sebagai umat Islam kita harus berpedoman dan mengamalkannya. Dalam sebuah riwayat Ibnu Hibban, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf atau lembaran-lembaran. Dari Abu Zarra, dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa jumlah kitab yang telah Allah turunkan? Rasulullah menjawab, artinya, ada 104 kitab. Diturunkan kepada Nabi Syeds 50 suhuf, diturunkan kepada Nabi Idris 30 suhuf, diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Allah juga menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Mereka diciptakan untuk membawa ajaran dan kebenaran kepada para umat. Para Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat perantara malaikat. Ada banyak nabi dan rasul yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang wajib diketahui ada 25 nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada rasul akan mendatangkan banyak manfaat. Adapun buah iman yang diperoleh salah satunya mendapat keselamatan dunia akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Fat ayat 13 sebagai berikut. Artinya, dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Fat, 13. 5. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya meyakini dan mempercayai bahwa hari itu pasti akan datang. Pada hari itu alam semesta beserta seluruh isinya akan hancur. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Datangnya hari akhir hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata. Sebagaimana termaktub dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 197 sebagai berikut. Artinya, mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf, 197. Beriman kepada hari akhir akan menambah ketaatan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang yang beriman akan senantiasa berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatannya semasa hidup di dunia, karena segala yang diperbuat akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. 6. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau biasa disebut Qoda dan Qadar. Iman kepada Qoda dan Qadar artinya yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang terjadi pada manusia sudah menjadi ketetapannya. Qada artinya ketetapan. Sebelum manusia lahir di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan segala tentang kehidupan manusia tersebut. Mulai dari rezeki, kematian, nasib dan lain sebagainya. Sementara itu, Qadar artinya ketentuan atau kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menentukan apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, manusia cenderung bersikap rendah hati karena segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga semua yang telah kita dengar dan ketahui tentang 6 rukun iman ini, akan menguatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum berpisah, kami berharap sahabat beriman bisa mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga kita, agar mereka juga mendapatkan pelajaran dan pengetahuan yang sangat bermanfaat ini. Sekian dari kami, Media Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.